Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dihitung 10 tahun dan gadget, tinggal 10 tahun. Itu belum ngitung yang lain-lain. Karena kalau kita mau hitung ibadah kita, satu kali kita laksanakan sholat itu ada nggak 10 menit? Nggak ada. Sholat kita 10 menit. Kalau di masjid iya, kalau di rumah kalau di rumah ekspres sholat kita lain. Sholat di masjid sama di rumah beda kan? Ya, di masjid masih ada sholat sunnah, di rumah nggak ada sholat sunnah. Ya. Andaikan setiap kali kita melaksanakan sholat itu 10 menit saja, 10 menit, maka 5 kali baru 50 menit, gak sampai 1 jam. Allah kasih sehari semalam 24 jam dipakai untuk ibadah kepada Allah itu hanya 50 menit. Sisanya buat apa? Hampir semua dihabiskan untuk kepentingan kita sendiri. Inilah makanya itu tafakur, kemudian kita muhasabah. Itu dalam rangka ke depan kita bisa memperbaiki kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amaliyah kita, supaya apa? Ke depan mesti harus menjadi orang-orang yang memiliki kualitas umurnya. Umur yang berkah itu artinya umur yang kualitas, ada kualitasnya. Umur panjang itu bukan usianya yang panjang. Umur panjang itu ketika setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktunya dipakai untuk hal yang manfaat. Inilah umur yang berkualitas. Makanya kita mesti berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini kita diberikan umur yang barokah. Amin. Umur yang barokah, sebab berkah itu penting. Ya. Kalau kita nggak dikasih berkah oleh Allah itu, subhanallah, hidup kita itu nggak bisa kita pakai untuk ibadah, nggak bisa. Orang umurnya tidak dikasih berkah oleh Allah, maka muka setiap waktunya nggak akan bisa digunakan untuk ibadah. Tapi ketika dikasih berkah, produktif ya, umurnya pasti manfaat. Karena berkah, ya. Berkah itu sesuatu yang nilainya itu diberikan tambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada itu kalau apa namanya, binatang yang berkah itu ayam. Ayam itu berkah. Dipotong setiap hari ribuan ayam, tapi populasi ayam nggak pernah habis. Padahal tiap hari dipotong, tapi ayam banyak terus. Beda sama kucing. Kucing itu nggak ada orang potong kucing, ya. Potong kucing nggak ada, sate kucing nggak ada, ya. Sate kucing nggak ada. Tapi kalau dibanding populasi ayam dengan populasi kucing, banyak mana? Kebanyakan ayam dipotong setiap hari ribuan, tapi setiap hari jumlahnya juga nggak pernah kurang banyak. Ini menunjukkan ayam itu berkah. Apa ini? Gara-garanya ayam itu bangunnya lebih awal. Sebelum subuh ayam udah bangun. Yang punyanya belum bangun, ayamnya udah bangun. Bangunin yang punyanya. Uzkuru ya ghafilun. Itu kata ayam gitu. Uzkuru ya ghafilun. Cuma ayam itu onderbilnya beda sama kita. Maka yang kedengeran kalimatnya kukuruyu. Gitu. Sebenarnya itu kalimat kalau dibahasakan secara pasif, uzkuru ya ghafilun, ingatlah wahai orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang terlelap di dalam tidurnya. Ingat, bangunlah. Ayam bangun. Yang punya ayam
Kesiangan bangunnya. Ayam udah bangun duluan. Makanya ayam berkah. Gara-garanya apa? Ayam itu bangunnya lebih awal. Beda sama kucing. Kucing itu bangunnya kesiangan dulu, Pak. Kucing. Coba perhatiin. Ada nggak kucing yang bangun subuh? Nggak ada. Kucing itu bangunnya jam 9 pagi. Pagi-pagi masih molor. Masih tidur. Makanya nggak dikasih berkah. Ya, nggak dikasih berkah. Beda dengan ayam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka tentunya kita siapkan ke depan ini kita mau melakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan para sahabatnya melaksanakan hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, ini pernah diperdebatkan pada tahun atau pada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu ketika menulis surat kepada Gubernur Abu Musa al-As'ari di Irak, itu suratnya tidak tertulis tahun, hanya tertulis bulannya saja, Syakban. Akhirnya surat itu dikembalikan lagi kepada Sayyidina Umar, bukan menjawab substansi isinya, tetapi menanyakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, ini surat Syakban tahun kapan? Tahun lalu, tahun sekarang, apa tahun yang akan datang? Barulah terpikirkan oleh umat Islam pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab, tentang pentingnya kalender. Jadi tadinya umat Islam nggak punya kalender. Makanya kalau bicara Maulid Nabi, ya, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Kok nyebutnya tahun gajah? Karena umat Islam nggak punya kalender. Nggak punya kalender. Sehingga pada saat itu diadakan sebuah musyawarah tentang bagaimana caranya mencetuskan kalender itu supaya umat Islam punya kalender, punya tahun. Nah, ada yang mengusulkan samakan sajalah dengan orang-orang Romawi, kalendernya kalender Romawi. Ada yang mengusulkan kalender Masehi. Ya. Ini perdebatannya nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Sayyidina Ali yang usul kepada Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kalau kalender umat Islam itu dimulainya dari hijrah. Maka disitulah kemudian dikenal kalender Hijriyah. Ya, kalender Hijriyah itu sebenarnya bukan ada di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada. Adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kalau orang Islam pakai kalender itu bid'ah. Sebab tidak ada di zaman Nabi. Tapi dipakai. Padahal zaman Nabi tidak ada kalender. Sekarang umat Islam pakai kalender 1445 Hijriah. Padahal itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Itu zaman Sayyidina Umar bin. Hadirin jamaah sekalian, maka tentunya prinsip-prinsip hijrah inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai rencana ke depan untuk bisa kita menata hidup kita lebih baik lagi. Rasulullah itu memulainya dari hijrah ketika menata umat, kemudian akhirnya dakwahnya berhasil, dakwahnya sukses. Itu dimulainya dari hijrah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mungkin melakukan hijrah seperti hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Rasulullah itu menyatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah setelah tunduknya kota Makkah. Sudah tidak ada hijrah lagi. Ya.
Walakin niyatan wa jihada, tetapi adanya hanya niat dan jihad. Hijrah sudah nggak ada. Nah, lalu bagaimana hijrah kita saat ini? Apakah mesti kita tinggalkan Cilincing? Ya, jadi Cilincing kita tinggalin aja, hijrah ke Malaysia misalnya. Beda maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam itu adalah orang yang dimana saudara-saudaranya itu merasa aman sentosa dari lisan dan tangannya. Tangannya nggak pernah main tabok, lisannya nggak pernah nyakitin hatinya. Itu namanya muslim sejati. Lalu bagaimana ketika Rasulullah menjelaskan tentang hijrah? Al-muhajir man hajaro ammana Allah. Kata Nabi, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kalau tahun 1445 Hijriah itu kita mulai meninggalkan maksiat, hijrah. Kalau 1445 Hijriah itu kita sudah mulai siap untuk istiqomah, sholat berjamaah, hijrah namanya. Kalau 1445 Hijriah itu kita akan nambah wawasan kita, ngajinya nggak tanggung-tanggung, tetapi dia curahkan waktunya untuk menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ngajinya istiqomah. Itu namanya hijrah. Jadi tidak lagi hijrah seperti hijrahnya zaman Nabi. Hijrah kita saat ini adalah hijrah bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita dari yang bodoh menjadi berilmu, dari yang miskin menjadi mampu, menjadi kaya, dari yang terbelakang menjadi orang yang senantiasa berpikiran maju. Inilah hijrah. Ya, tidak seperti hijrahnya Rasulullah. Maka tentunya kesempatan buat kita masih Allah berikan dengan ditambah tahun saat ini. Mudah-mudahan Allah sisakan umur kita itu umur yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan umur yang sia-sia, tetapi umur yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari bersama-sama tentunya kita jadikan malam ini malam 1 Muharram. Kalau orang Jawa itu malam keramat. Ya, 1 Suro, waktunya nyuci keris. Malam 1 Suro, ya. Malam 1 Suro, malam keramat. Jamaah 1 Suro, kita nggak usah permasalahkan itu, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ini bulan. Memang diistimewakan oleh Allah. Karena apa? Muharram itu termasuk arba'atul hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja? 4 bulan apa saja? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 ditambah satunya Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka tentunya kalau ini bulan-bulan yang dimuliakan, amal ibadah kita itu juga nilainya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika membuat peringkat puasa, kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Atau Rasulullah SAW, bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Setelah Ramadan loh tingkatannya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya, makanya kalau besok saya puasa boleh nggak? Boleh, bagus. Kenapa? Karena Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu menjumpai orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi pada puasa. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, mereka menjawab, kata Nabi, kenapa engkau puasa hari ini? Mereka mengatakan, karena aku menghormati, memuliakan, mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi mengagungkan Nabi Musa puasa di 10 bulan Muharram, atau disebut dengan hari Asyura. Maka Nabi perintah kepada para sahabatnya, ya. Nabi mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu begini, aku lebih utama untuk menghargai, menghormati Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi perintah pada para sahabat yang untuk melakukan puasa. Andaikan umurku sampai tahun depan, maka aku akan puasa hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Jadi kalau besok puasa itu jangan 10 saja, Pak. Sebab kalau kita puasanya hanya tanggal 10 saja, berarti tasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10. Maka puasa kita 2, tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 yang namanya hari Tasu'a, ya. Hari Tasu'a, baru 10-nya namanya Asyura. Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Karena istimewa Allah turunkan banyak. Dulu keajaiban Allah turunkan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus kan dimakan ikan hiu, ya. Di perut hiu itu beliau munajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus dibaca sampai akhirnya ikannya kepanasan, Nabi Yunus keluar dari mulut ikan itu tanggal 10. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, katakan wahai Ibrahim, qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, ya, bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Apinya dingin, selamat dari kobaran api tanggal 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jatuhkan tongkatmu. Lautan terbelah, Nabi Musa melewati Laut Merah, lalu kemudian tongkatnya dijatuhkan. Seketika itu pula nangkep lagi, nutup lagi, Fir'aun tenggelam di situ. Kejadian itu juga tanggal 10 Muharram. Maka di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan pertolongan kepada para nabi, para utusannya, disitulah kita jadikan 10 Muharram itu untuk ibadah dengan melaksanakan puasa Asyura, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga kita jadikan Muharram sebagai spirit untuk kita bisa memperbaiki diri. Insya Allah ke depan kita akan semakin baik, semakin maju, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang yang kuat iman Islamnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah tutup ajal kita dengan husnul. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.